Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 2. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? 2. Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? 3. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Nah, contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah 1. Petugas piket wajib menyiram tanaman setiap pagi, khusus area dekat masing-masing kelas. 2. Tidak menginjak tanaman. 3. Tidak membuang sampah pada tanaman. 4. Membersihkan taman dari sampah atau daun yang layu. 5. Merapikan tanaman dengan gunting untuk mempercantik. 6. Tidak mencabut atau mengambil bunga dari tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua siswa. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena jika kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman, tanaman tersebut dapat layu dan perlahan-lahan akan mati. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. 1. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. 2. Kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. 3. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi seperti berikut. Dayu berkata, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti menjawab, ayo kita menggantikan tugas Lani. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanya Dayu. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Jelas Edo. Nah, berikut adalah contoh teks percakapan. Lani berkata, Beni tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas memberikan pupuk pada tanaman. Edo menjawab, ayo kita gantikan tugas Beni. Lani bertanya, mengapa kita harus memberikan pupuk pada tanaman? Tanaman harus diberi pupuk supaya tumbuh subur. Jelas Siti. Miko dan Beni berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Beni suka bermain menjaga keseimbangan. Beni bisa berdiri dengan satu kaki, dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Beni bisa berdiri dengan satu kaki, dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Beni juga bisa berdiri dengan satu kaki,
dan kaki lainnya menekuk ke samping. Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina berkata, "Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga." Dayu menjawab, "Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat?" "Tentu saja boleh," jawab Lina. "Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina?" tanya Dayu. "Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari," jawab Lina. Dayu bertanya lagi, "Di mana kamu menanamnya?" Lina menjawab, "Aku menanamnya di halaman belakang rumahku." "Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh?" tanya Dayu. "Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk." "Kapan kamu mau datang ke rumahku?" tanya Lina. "Sore ini setelah pulang sekolah," kata Dayu. "Baiklah, sampai nanti Dayu," jawab Lina. Nah, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Iya, Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Ada kata bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang coba lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, di dalam kotak ada kata tanya kapan, siapa, mengapa, berapa, dan apa. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Berarti kata tanya yang paling tepat untuk melengkapi pertanyaan yang pertama ini adalah siapa. Jadi siapa yang menanam bunga matahari ini? Soal nomor 2, titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Berarti menanyakan waktu ya. Jadi kata tanyanya adalah kapan. Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? 3, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Ini menunjukkan angka. Berarti kata tanya yang tepat adalah berapa. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Kemudian soal nomor 4, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Kira-kira kata tanya yang tepat apa ya? Iya, betul, apa? Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Soal nomor 5, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Ini menanyakan alasan. Jadi kata tanya yang paling tepat adalah mengapa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.